Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsana Vinda dengan NIM 2457201002 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Ibu Siti Komaria, SPD, MPD. Baiklah, simak videonya. Baiklah, kita akan bahas soal nomor pertama. Soal nomor pertama kita akan membahas tentang uji hipotesis satu rata-rata atau uji Z satu sisi kiri. Pada nomor 1 ini diketahui bahwa sebuah pabrik mengklaim rata-rata berat produk adalah 500 gram. Untuk menguji klaim tersebut, diambil sampel sebanyak 36 produk dengan rata-rata sampel 495 gram dan simpangan baku populasi 12 gram serta taraf signifikansinya 5% atau 0,05. Karena simpangan baku populasi diketahui, maka uji yang digunakan adalah uji Z1 sampel. Hipotesis nolnya adalah rata-rata berat produk sama dengan 500 gram, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata berat produk lebih kecil dari 500 gram, sehingga ini merupakan uji satu sisi kiri. Nilai statistik uji Z dihitung dengan rumus rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi dibagi simpangan baku per akar N. Dari perhitungan diperoleh nilai Z hitung sebesar min 2,5. Nilai Z table untuk uji satu sisi kiri pada taraf signifikansi 5% adalah min 1,665. Karena nilai Z hitung lebih kecil dari Z table, maka H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya, rata-rata berat produk terbukti lebih kecil dari 500 gram secara signifikansinya. Baiklah, kita lanjut di nomor 2. Nomor 2 ini kita akan membahas tentang uji hipotesis satu rata-rata dengan uji Z dua sisi. Pada nomor 2 ini diketahui rata-rata nilai matematika siswa secara nasional adalah 75 dan sebuah sekolah mengambil sampel 64 siswa dan memperoleh rata-rata nilai 78 dengan simpangan baku populasi 8. Karena simpangan baku populasi diketahui dan ukuran sampel besar, maka digunakan uji Z1 sampel. Hipotesis nol menyatakan bahwa rata-rata nilai siswa sama dengan 75, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata nilai siswa berbeda dari 75, sehingga ini merupakan uji dua sisi. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai Z dengan hitung besar 78 kurang 75 dibagi dengan 8 per akar 64 sama dengan 3 per 8 per 8 sama dengan 3. Nilai Z-table pada taraf signifikansi 5% untuk uji dua sisi adalah kurang lebih 1,96. Jadi, karena nilai mutlak Z hitung lebih besar dari Z-table, maka H0-nya ditolak. Kesimpulannya rata-rata nilai matematika Soleh tersebut berbeda secara signifikansi dari rata-rata nasional. Selanjutnya nomor 3, yaitu kita akan bahas tentang ujian kesamaan varians atau uji F. Pada nomor 3, penelitian ingin mengetahui apakah varian nilai matematika siswa kelas A dan kelas B sama atau berbeda dengan signifikan. Dari data diketahui bahwa kelas A memiliki varians 16 dengan jumlah sampel 12 dan kelas B memiliki varians 9 dengan jumlah sampel 10. Baiklah, kita akan menjawab bahwa hipotesis nol menyatakan bahwa varians kedua kelas sama, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa variannya berbeda. Karena diuji adalah varians, maka digunakan uji F. Nilai F hitung diperoleh dari pembagian varian besar dengan varian terkecil, yaitu 16 dibagi dengan 9 sehingga memperoleh F hitung sebesar 1,78.
Nilai F-table pada taraf signifikansi 5% dengan derajat bebas 11 dan 9 adalah sekitar 3,10. Caranya dengan df1 sama dengan n1 kurang dengan 1 sama dengan 12 lalu dikurang 1 sama dengan 11, dan df2 nya yaitu nilai 2 dikurang dengan 1 sama dengan 10 dikurang dengan 1 sama dengan 9. Karena nilai f hitung lebih kecil dari f-table, maka H0 gagal ditolak. Jadi kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan varian yang signifikan antara nilai matematika siswa dengan kelas A dan kelas B. Baiklah, yang nomor 4, kita akan bahas tentang regresi linier sederhana. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jumlah jam belajar terhadap nilai ujian matematika siswa. Data hasil pengamatan terhadap 6 siswa disajikan pada tabel yang berikut. Dengan siswa, jam belajar, dan nilai ujian. Yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan regresi linier sederhana. Pada nomor 4, peneliti ingin mengetahui pengaruh jumlah jam belajar terhadap nilai ujian matematika siswa. Yang pertama, kita akan menentukan persamaan regresi. Dengan caranya kita akan menghitung rata-ratanya terlebih dahulu. Nilai X itu kita akan menjumlahkan jam belajarnya, lalu kita akan menghasilkan hasilnya dan dibagi dengan 6. Kemudian nilainya kita akan menjumlahkan nilai ujian, lalu kemudian dibagi 6 sama dengan hasilnya. Yang kedua, kita akan menghitung koefisien regresinya. Dengan rumusnya, B sama dengan sigma X dikurang X bar, kemudian dikali dengan Y dikurang dengan Y, kemudian dibagi sigma X dikurang dengan X bar kuadrat. Jadi perhitungannya yaitu sigma X dikurang dengan X bar dikali dengan Y dikurang dengan Y sama dengan 87,5. Kemudian sigma X kurang dengan X bar kuadrat, hasilnya yaitu 17,5. Kemudian B dibagi 85,5 dibagi dengan 17,5, hasilnya yaitu 5. Jadi hitung konstantanya yaitu A sama dengan Y dikurang dengan B X bar sama dengan 77,5 kurang dengan 22,5 sama dengan 55. Jadi hasil persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 55 ditambah 5X. Dari soal nomor 4 yang B, kita akan membahas tentang interpretasi koefisiensi regresi. Jadi nilai konstantanya yaitu 55. Berarti jika siswa tidak belajar sama sekali, maka nilai ujian yang diberikan adalah 55. Koefisien regresi sebesar 5 berarti setiap penambahan 1 jam belajar, nilai ujian siswa akan meningkatkan rata-rata 5 poin. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa jam belajar memiliki pengaruh positif terhadap nilai ujian matematikanya. Selanjutnya, yang C yaitu uji signifikansi koefisien regresi. Untuk menguji signifikasi koefisien regresi, hipotesis 0 menyatakan bahwa koefisien regresi sama dengan 0. Artinya, tidak ada pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Dari data terlihat bahwa hubungan antara X dan Y membentuk garis lurus sempurna, sehingga galat dalam dengan 0 sama dengan 0 dan nilai koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 1. Jadi nilai p-value yang diperoleh sangat kecil, mendekati 0 dan lebih kecil dari 0,05. Jadi hasilnya yaitu H0 ditolak. Kesimpulannya, jumlah jam belajar berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai ujian matematika siswa pada taraf signifikansi.
Sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.